Buka Alkitab kita sama-sama. Kita ada pada bagian-bagian terakhir kita dalam pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Hari ini kita masuk pada bagian yang ke-32. Bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menjadikan kita warga sorga. Tapi sementara kita hidup di muka bumi, Dia menjadikan kita kawan sekerja Allah. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya kawan sekerja Allah. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Saudara mau mengkritik saya tidak layak, saudara mau ngeritik saya banyak kekurangan, saudara boleh ngeritik saya banyak kelemahan, tapi Tuhan mengangkat saya menjadi kawan sekerjanya. Beri dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 di bawah judul perikop perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang apa? Belum dewasa dalam Kristus. Kalau saudara baca ayat ini, ayat pertama baik-baik, maka apa yang saudara bisa lihat di sini? Saya coba mempelajarinya lagi, membacanya khusus satu ayat ini. Saya melihat kefrustasian di dalam diri Paulus. Karena Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Sekali lagi coba saudara lihat ayatnya yang pertama. Apa yang Paulus katakan di situ? Paulus bilang begini. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Di sini saya melihat kefrustasian dalam diri Paulus. Dia frustasi dalam dua hal. Yang pertama dia frustasi dengan dirinya. Saya melayani di sini. Saya berbuat sesuatu yang terbaik di sini. But what's wrong with me? Karena mereka tidak menjadi dewasa. Tetapi yang kedua yang dia lihat adalah kefrustasian terhadap jemaat. Saya kan sudah mengajar. Saya kan sudah melatih. Saya kan sudah melakukan yang terbaik. Kok kamu gak maju-maju? Sama-sama bilang sama saya, frustasi. Dan yang saya pelajari, di akhir zaman ini, setan melakukan serangan yang sama yang bernama kefrustasian. Ada banyak suami frustasi sama istrinya. Ada banyak istri frustasi sama suaminya. Ada banyak mertua frustasi terhadap menantunya. Ada banyak menantu frustasi terhadap orang tuanya. Ada banyak pemimpin frustasi dengan anak buahnya. Dan ada banyak anak buah frustasi sama pemimpinnya. Dan itu juga terjadi di kalangan gereja. Minimal serangan iblis terhadap orang gereja ada 3. Sehingga yang pertama orang gereja frustasi sama dirinya. Saya kan udah doa, saya kan udah baca Alkitab. Saya kan udah ditumpangin tangan berbagai gaya. Ada yang cuma nyentuh, ada yang sampai goyang-goyangin. Tapi kok saya belum ngalamin breakthrough. Ada yang frustasi dengan orang gereja. Aduh, saya pikir kalau saya masuk pelayanan gereja semuanya adalah malaikat-malaikat. Nggak tahunya pendeta ular kadut di situ pendeta. Orang gereja juga ngomongin orang. Orang gereja juga fitnah orang. Orang gereja juga ngomongin sesama. Dan orang gereja juga ada yang selingkuh loh pendeta.
Orang gereja juga kalau minjem duit nggak kembaliin. Ada kelihatan saya gini, korban. Ya salah satu kalau nggak korban pelakunya. Iya kan? Dan yang ketiga, orang gereja frustasi sama dirinya. Orang gereja frustasi dengan rekan-rekan pelayanannya. Serta orang gereja mulai frustasi terhadap gerejanya. Gereja juga kadang kalah. Tetapi sebagai hamba Allah, as your pastor, izinkan saya menjelaskan buat saudara. Frustasi adalah sesuatu yang normal. Karena itu adalah serangan setan kepada setiap orang. Kita bukan berdoa supaya kita tidak mengalami frustasi. Tapi kita berdoa kalau serangan iblis itu tiba, kita memberi respons dengan tepat. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya pada respons. Semua yang ada di rumah ketik di live chat saudara, kuncinya ada pada respons. Karena frustasi bukan sebuah keadaan. Sama-sama bilang sama saya, frustasi bukan sebuah keadaan. Tapi frustasi adalah serangan normal dari setan kepada setiap orang. Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa ya pendeta kok hari-hari ini saya seperti merasa frustasi? Jawaban saya sederhana, you are under attack and it's normal. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya pada respons. Apakah saya kemudian jadi patah semangat? Apakah saya kemudian jadi kecewa? Apakah kemudian saya jadi berpikiran negatif? Dan apakah saya kemudian menjadi menghakimi? Itu adalah respons-respons buruk. Tapi kita lihat respons Paulus. Dia tidak jadi kecewa dan meninggalkan pelayanan. Dia tidak jadi sakit hati dan menghakimi kamu semua nggak benar. Tapi ayat yang kedua bilang, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerima. Artinya di tengah frustasinya Paulus, dia tetap memandang kepada Yesus. Dia tetap mengerjakan tanggung jawabnya dan dia tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah pilih hidupnya. Amin. Sama-sama bilang sama saya tetap harus memandang Yesus. Saya tetap harus bersemangat melakukan tanggung jawab saya. Saya tetap harus bersyukur karena Tuhan mau pakai saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang keempat, karena jika seorang yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Dengan tegas Paulus berkata, kami pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan, ayat yang ketujuh. Karena itu yang penting apa? Bukan yang menanam atau yang menyiram. Bilang sama sebelah saudara, yang penting bukan lu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang yang penting bukan saya. Paulus bilang betul kami dipakai. Dengan cara kami masing-masing. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting bukan yang menanam, yang penting bukan yang menyiram. Kenapa banyak masalah terjadi? Karena kita merasa kita yang penting. Pikiran kita yang penting. Perasaan kita yang penting. Kekecewaan kita yang penting. Tanggapan-tanggapan kita yang penting. Hari ini saya mau bilang,
yang penting adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang setuju sama saya katakan yang penting adalah Tuhan. Mau kita ada masalah, mau kita ada tantangan, yang paling penting adalah Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Amin. Makanya saya terlalu percaya. Tuhan bisa kerjakan semua sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Amin. Tapi tahukah saudara, dia tidak mau menyelesaikan semuanya sendiri. Bilang sama sebelah saudara, dia mau melibatkan kamu. Dia mau pakai kita supaya ada alasan untuk dia melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu dalam hidup saya punya prinsip. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya Tuhan tidak mau. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Sama-sama bilang sama saya, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya Tuhan tidak mau. Tuhan mampu gak? Tuhan mampu gak? Tuhan mampu gak? Sangat mampu. Tapi dia tidak mau. Dia panggil kita, dia perlengkapi kita, dia pakai kita walaupun kita kadang-kala ngaco. Sampai dia jadikan kita layak bagi kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba lihat selanjutnya. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan apa? Menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, saya simpulkan begini. Salah satu anugerah terbesar yang kita terima setelah kita diselamatkan dan menjadi warga sorga. Jadi gini, life is not about how great you are. Hidup bukan soal betapa hebatnya kita. Tapi hidup soal kita menerima anugerah. Sama-sama bilang saya menerima anugerah. Makanya saya terlalu percaya. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh anugerah. Kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi kita diselamatkan karena anugerah. Makanya selalu saya bilang, kekristenan berbeda dengan agama. Kalau saudara mau menyebut agama Kristen sebagai bagian dari agama, setuju. Dan semua agama sama. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, maksudnya apa pendeta? Lu semua agama sama, ngajarin tentang Tuhan, ngajarin tentang sorga, ngajarin tentang neraka, ngajarin tentang perbuatan baik, setuju? Tapi kekristenan berbeda. Lalu saudara mungkin menatap saya dan berkata, kok bingung begitu? Karena saya memisahkan antara agama Kristen, to be Christian, sama Christianity. Sekedar menjadi Kristen dengan kekristenan itu berbeda. Karena sekedar menjadi Kristen itu agama. Tetapi kekristenan itu adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kekristenan adalah kepastian. Kenapa? Karena di dalam agama hanya ada peraturan. Tetapi di dalam kekristenan ada Yesus. Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, sama kan semuanya itu bicara tentang nabi, berbeda. Karena semua agama mengenal yang namanya penyebar agama. Tapi kekristenan gak ada penyebar agama. Yesus gak pernah bilang, ikutlah agama Kristen, no. Tapi Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya setiap agama ada penyebar agama. Tetapi kekristenan ada juru selamat. Berikan tepuk tangan ya mereka. Makanya tidak pernah ada dalam Alkitab saya, Yesus memohon, doakanlah aku supaya aku masuk surga. Tapi yang dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yang setuju katakan amin.
Jadi orang yang hanya beragama Kristen bisa pindah agama. Tapi orang yang mengalami Kristus tidak mungkin akan berubah. Karena dia menerima anugerah. Jelas? Anugerah yang pertama kita diselamatkan dan menjadi warga surga. Tetapi bukan itu segala-galanya. Ada yang saya beri nama the second grace. Anugerah kedua. Bahwa sementara kita menantikan surga, kita dijadikan kawan sekerja Allah. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa itu anugerah? Karena pada dasarnya kita penuh kekurangan. Dan kalau Tuhan menjadikan kita kawan sekerja bukan karena kecolongan. Ketika Dia menjadikan kita kawan sekerja Allah, bukan berarti Dia pikir kita sempurna. Lalu ketika Dia menjumpai kelemahan kita, lalu Yesus berkata kepada malaikat, "Cut, kecolongan." No. Sama-sama bilang, yang tetapkan saya adalah Tuhan. Menjadi kawan sekerjanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya catat di sini. Klik. Padahal yang pertama Dia mengerti kelemahan kita. Tidak enak bersama dengan orang lemah. Saya mau bilang sama yang cowok-cowok ini. Atau yang cewek-cewek. Ada cowok ganteng. Baik. Cinta Tuhan. Tapi lemah. Kecoa terbang aja dia lari. Gempa bumi dia langsung masuk kolong. Tuh dia teriak, "Mama, mama, mama." Saya mau tanya sama yang cewek-cewek. Lu betah gak punya cowok kayak gitu? Dia sih ganteng pendeta. Dia sih baik. Dia juga cinta Tuhan. Yang saya gak tahan lemahnya itu. Saya takut nanti kalau kita punya anak, lalu anak kita sakit, dia yang mencret. Lu bayangin gak? Kita lagi panik sebagai ibu. Anak demam. Kita bilang, "Sayang tolong dong." Mules nih, mules. Mencret udah 14 kali dia pendeta. Kan kita butuh orang yang kuat di samping kita. Makanya nih cowok-cowok yang mukanya kurang ganteng, minimal lu kuat. Jadi cewek-cewek yang frustasi dapat cowok ganteng tapi lemah, bisa mencari alternatif. Nah repotnya muka udah jelek, lemah pula, udah lu gak usah kawin, piara ikan koi aja. Daripada bikin stres anak orang. Tidak enak berada di sekitar orang lemah. Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi Dia tetap Tuhan yang percaya sama kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kelemahan bukan alasan saya mundur. Tuhan tahu kelemahan saya. Dia memampukan saya untuk tetap kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, padahal Dia mengerti kebodohan kita. Sebetulnya bodoh bukan alasan. Kita bodoh, tapi kita kadang-kala kepala batu. Dia tahu nggak kita bodoh? Tuhan tahu. Makanya Dia bilang, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu." Artinya kalau kamu mentok, kamu udah nggak ada jalan, kamu selama ini sok tahu, sok jago, sok pinter dan udah gak ada jalan, aku tetap menanti engkau dan menyediakan yang terbaik bagimu. Haleluya. Yang ketiga, padahal Dia mengerti ketidakstabilan kita. Kita ini kalau mau jujur adalah orang-orang yang tidak stabil. Wih, kalau lagi semangat, matiin
hidup. Buat Tuhan mati hidup. Buat Tuhan mati hidup. Buat Tuhan beta senang melayani Tuhan. Wih, itu kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi gak semangat, Tuhan mati saya hidup. Nah, itu ya. Aduh, kalau lagi semangat, Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus binasa. Yeah, semangat. Tapi kalau lagi lemas, Yesusku biasa. Tidak stabil. Bu, pernah nggak ngadepin suami yang tidak stabil? Bu, pernah nggak ngadepin mertua yang nggak stabil? Pak, pernah nggak ngadepin istri yang nggak stabil? Woi, memang. Saya kalau duduk sama dia di samping mesti ada stabilizer, pendeta. Orang kalau nggak stabil, paling senang pakai kata ini, terserah. Pak, pernah nggak Pak berantem di mobil cuman gara-gara mau ngajakin istri makan? Sayang, kamu mau makan apa? Terserah deh. Enggak, maksudnya mau makan apa? Terserah, aku lagi nggak ada kepengen apa-apa sih. Pokoknya apa aja aku mau. Oke, kita ke restoran Padang yuk. Kolesterol sayang. Jangan deh kalau restoran Padang, lagian kan taruh di meja kena apa tuh ludah-ludah orang gitu. Ya udah kita cari soto-soto ya. Panas sayang. Ini kan lagi panas, makan soto jadi tambah panas. Atau yang gampang aja kayak Kentucky. Aku kan lagi diet. Itu fatnya tinggi loh. Oke, jadi kamu mau apa? Ya terserah sih, apa aja boleh. Coba, itu kan bikin kita serangan jantung. Kolesterol langsung naik 240. Darah tinggi 193, saudara-saudara. Dia bilang terserah, tapi ini enggak, ini orang enggak stabil. Ya, kalau kita lagi senang sendiri. Kalau lagi sakit hati tersinggung. Tiba-tiba diam aja, ditanya sama suaminya, kamu kenapa? Ya pikir aja sendiri. Bu, orang yang suka ngomong, ya kamu tahu sendiri dong. Gini Bu, saran saya, ibu kawin sama paranormal. Jadi setiap kali dia udah mulai ngomong tuh, setiap kali perasaan ibu, ya lu ngerti sendiri dong. Suami masuk kamar, bakar menyan. Nah, usir setannya Bu. Kita aja nih punya pasangan tidak stabil, gondokan. Tuhan tiap hari makan hati sama kita. Untung Tuhan bukan Tuhan yang makan hati. Ngerti gak maksud saya? Dia tahu kita tidak stabil, tapi dia tetap Tuhan yang stabil. Mengasihi kita dengan kasih yang kekal, haleluya. Yang keempat, jadi ingat ya, dia mengerti kita lemah, dia mengerti kita bodoh, dia mengerti kita tidak stabil, dan dia mengerti kita tidak setia. Dan firman-Nya bilang apa? Meskipun kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia. Amin. Nah, di tengah hal-hal itu, Tuhan bukan Allah yang jengkel. Tuhan bukan Allah yang kecewa. Tuhan bukan Allah yang putus asa dan menghakimi kita. Tapi saya catat di sini. Yang pertama, dia mengatasi segala kekurangan kita dengan dia percaya pada kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan tetap percaya pada saya. Saya nggak mau tahu mertua saudara masih percaya sama saudara atau tidak. Saya nggak mau tahu istrimu masih percaya sama engkau atau tidak. Saya nggak mau tahu
Iparmu masih percaya engkau atau tidak? Saya nggak mau tahu bosmu di kantor masih percaya atau tidak sama engkau. Karena ada pepatah Indonesia yang bilang, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Tapi satu yang saya tahu, Tuhan tetap percaya. Dan dia berjanji tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Yang kedua, jadi karena Tuhan percaya sama kita, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Karena Tuhan percaya pada kita, tetap jadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, dia mengatasi segala kekurangan kita dengan apa? Dia perlengkapi kita. Karena buat kita nggak bisa hidup tanpa kehadiran Roh Kudus. Karena pada dasarnya kita lemah. Tapi Yesus bilang apa? Aku naik ke sorga. Aku meninggalkan kamu, tapi aku tidak membiarkan kamu sebagai tim piatu. I will send to you another comforter. Aku akan mengirim kepadamu seorang penolong lain. Istilah bahasa Inggris yang dipakai another comforter. Comforter bukan hanya helper. Tapi comforter, the one that will help your life in comfort. Seorang yang akan mengarahkan hidupmu menjadi nyaman. Tuhan tahu di tengah kekurangan kita, Tuhan persiapkan untuk hidup kita nyaman. Sama-sama bilang saya diperlengkapi. Jadi di tengah kelemahan kita, jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pintar. Tapi bergantung pada tuntunan Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang saya diperlengkapi. Yang ketiga, dia mengatasi segala kekurangan kita tersebut. Dia latih dan dia didik kita. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang kukasih ya kuhajar dan kutegur. Yang kadangkala kita menyebut masalah, yang kadangkala kita menyebut persoalan, sebetulnya adalah latihan dan pendidikan Tuhan. Dalam hidup saya terlalu percaya, there is no champion. Tidak ada juara tanpa training session. There is no champion without training session. Tidak ada juara tanpa masa-masa latihan. Seorang petinju terkenal yang namanya Muhammad Ali pernah berkata, I hate my training session. Saya benci, saya nggak suka hari-hari latihan saya. Tetapi saya sadar, tidak ada juara tanpa latihan. Berarti kalau engkau sedang menghadapi situasi-situasi yang keras, harus saya ucapkan selamat. Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi juara-juara yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, dia mengatasi segala kekurangan kita dengan apa? I love this. Dia sabar dengan kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan sabar dengan saya. Makanya saya paling gak setuju kalau ada orang bersaksi, dulu saudara-saudara, saya ini kaya, saya ini sukses, saya ini berhasil. Tapi kemudian saya lupa Tuhan. Akhirnya Tuhan pukul saya, Tuhan hajar saya, Tuhan sikat saya habis-habisan. Oh mungkin dia menyembah Tuhan yang beda. Tuhan saya bukan tukang pukul. Tuhan saya bukan tukang hajar, tukang sikat, tukang habisin. Tuhan saya Allah yang sabar. Saya nggak percaya doa yang suka berbunyi begitu. Tuhan, dia ngomongin saya Tuhan. Pukul dia Tuhan. Kau pikir Tuhan kelompok debt collector kah? Kalau Tuhan saya nggak sabar, kita nggak bisa ada sebagaimana kita ada. Justru kita bisa ada sebagaimana kita ada. Karena Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar. Makanya tidak semua doa kita dijawab. Teman saya tulis lagu. Depannya kontroversi. Karena dia tulis lagu gini. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
Terus ada yang kritik. Tuhan selalu dong jawab doa. Buat yang kritik saya mau tanya, lu udah tulis lagu apa? Belum bisa nulis lagu aja udah ngeritik orang yang bikin lagu. Orang kan bikin lagu kan pasti ada pengalamannya kan. Ya tapi itu kan gak benar, tak selalu Tuhan menjawab doa. Justru itu yang benar. Karena Tuhan jawab semua doa kita, habis kita. Iya kan? Kadang-kadang kita kalau lagi kesel gak, Tuhan saya udah gak kuat, cabut aja nyawa. Kalau Tuhan cabut bener habis lu. Kita doa nih, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan cabut nyawa saya. 2 hari kemudian kita sesek. Tuhan, jangan taruh kira nih ya. Kita kota cuma baku sedu, Tuhan kasihan. Ibu-ibu juga aduh aneh-aneh. Marah sama anaknya. Mama udah gak kuat nih, mama mati. Kedengaran suaminya tukang selingkuh. Langsung dia bilang terima kasih Tuhan. Dia telepon selingkuhannya, kayaknya dikit lagi nih. Jadi kalau suami sudah selingkuh, jangan pernah bilang saya mau mati. Jangan bu. Itu memberi harapan. Kalau ibu tahu suami ibu selingkuh, bilang sama anak-anak ibu, mama masih akan hidup 1000 tahun lagi, dengar. Langsung dia telepon selingkuhannya, putus saja. Nggak ada harapan. 1000 tahun lagi kita udah jadi apa? Jadi mumi kita. Itu tuh. Coba kalau Tuhan jawab doa kita gitu karena dia emosian. Tuhan saya udah gak kuat. Oh gak kuat, cabut. Mas sampai di alam sana. Ya Tuhan kok saya mati, kan belum waktunya. Ya katanya gak kuat. Ya kan cuma asal ngomong. Sama-sama bilang Tuhan sabar sama saya. Dia latih kita, dia rawat kita, dia pimpin kita sampai seluruh kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, makanya terakhir saya simpulkan begini, klik. Karena kita dijadikan kawan sekerja Allah. Yang pertama, kita harus menjadi dewasa dan tidak mudah terpancing untuk berselisih. Alkitab bilang apa? Kalau di antara kamu masih ada iri, masih ada perselisihan, itu artinya kamu belum dewasa. Anak-anak itu tidak salah. Hanya anak-anak punya sebuah kelemahan. They don't know how to manage their heart well. Semua yang dialami anak-anak dialami kita. Misalnya anak-anak perutnya kembung. Saya pernah ngalamin perut kembung gak? Anak-anak misalnya kepanasan, kita juga pernah ngalamin kepanasan. Anak-anak ngalamin kedinginan, anak-anak ngalamin capek. Dia lari-lari sepanjang hari. Kecapean, malam nangis-nangis sendiri. Karena anak-anak don't know how to manage their heart well. Gak bisa memanage hatinya. Tapi kalau dewasa kita udah bisa memanagenya. Kembung tuh gak enak loh. Tapi coba sudah bayangin lagi kerja di kantor. Teman kantor, lu kenapa? Kembung. Lu kalau kembung sendawa. Kadang-kadang kau kerja dan jenuh. Tapi kau tetap fokus pada tugas yang dipercayakan dalam hidupmu. Setuju? Ketika engkau jenuh, ketika engkau capek dalam hidup ini, jangan nyalahin orang. The best thing you do, yang harus kau buat, bukan lihat kesalahan orang, bukan lihat kekurangan orang, yang terbaik yang harus kau buat, lihat cermin. Bilang sama sebelah saudara, ngaca. Saya udah cukup dewasa gak? Karena seorang yang dewasa menyadari, bukan bagaimana saya robah semuanya bisa persis seperti yang saya harapkan. Tapi bagaimana saya merubah hidup saya supaya saya dewasa dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Karena kalau kita menyadari bahwa kita dewasa ada tanggung jawab. Maka tanggung jawab kita adalah, kata Alkitab jelas.
Berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Sehingga bukan perselisihan, tapi justru suasana sorga. Haleluya. Yang kedua, jadi ingat ya, karena kita adalah kawan sekerja Allah, kita harus menjadi dewasa dan tidak mudah terpancing untuk berselisih. Karena there is duty to do. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Menghadirkan sorga. Yang kedua, karena kita dijadikan kawan sekerja Allah, kita harus siap menjalani pendidikan yang keras dengan tetap memiliki kelembutan hati. Coba saudara pelajari. Dalam dunia ilmu bela diri, karateka yang punya dan 3, judo yang punya dan 4 misalnya. Orang-orangnya biasanya lebih menguasai diri, lebih lembut. Orang tuh kalau kesenggol dikit yang namanya sengcok, senggol bacok. Kesenggol, lu mau apa, lu mau apa? Biasanya kosong saudara-saudara. Berisik aja gitu. Orang kalau menjalani pendidikan yang tinggi, ya kan? Hatinya lembut. Jadi kalau kita diproses keras sama Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, karena kita kawan sekerja Allah, yang pertama kita harus menjadi dewasa, sehingga kita tidak mudah terpancing untuk berselisih. Yang kedua, kita harus siap menjadi pendidikan yang keras, dengan tetap memiliki kelembutan hati. Alkitab bilang, makanan keras untuk manusia yang rohani. Amin. Yang ketiga, karena kita dijadikan kawan sekerja Allah, kita harus siap selalu, ini penting, untuk tidak menonjolkan keakuan serta kepentingan diri. Iya kan, kenapa perselisihan terjadi? Kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Apolos. Lalu Paulus menjelaskan, siapakah Apolos, siapakah Paulus? Kami adalah pelayan Kristus yang olehnya kamu menjadi percaya. Yang setuju sama saya katakan, hidup tidak perlu menonjolkan diri. Saudara ada di rumah, ketik di live chat saudara, hidup tidak perlu menonjolkan diri. Hidup menyadari saja. Semua karena Tuhan. Amin. Waktu kita tahu Tuhan yang paling penting, kita belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Betul setiap kita butuh mujizat. Betul mujizat masih tersedia buat setiap orang yang percaya. Tapi di atas kerinduan tentang mujizat, masih ada kerinduan untuk menjadikan kehendak Tuhan nomor 1. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang paling penting. Mau itu menguntungkan kita, mau itu menyenangkan kita, tapi kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan harus berani kita tinggalkan. Tapi mau itu berat, mau itu sukar, mau itu merugikan kita, tapi kalau itu berkenan kepada Tuhan, kita tahu hasilnya akan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena kita dijadikan kawan sekerja Allah, kita harus meyakini upah yang tersedia itu dari Tuhan dan pasti. Akhir zaman ini saya suka dengar banyak orang suka bilang gini, terus saya berkorban, untungnya apa? Saya melayani itu saya dapatnya apa? Saya tinggalkan semuanya, terus kebaikannya untuk saya itu apa? Hari ini saya tegaskan kembali. Upah kita bukan datang dari perhitungan kita. Sama-sama bilang sama saya, yang memberi upah adalah Tuhan. And my God is not blind. Tuhan saya nggak buta. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Alkitab berkata jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Alkitab berkata singa-singa muda boleh merana kelaparan,
Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, kaulah harta kebanggaanku selamanya. Ku padamu. Kau segala-galanya. Oh, haleluya. Yesus, ku bangga. Dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali. Bukan hanya kita diselamatkan, bukan hanya kita menjadi warga sorga, tapi kita diangkat milik kawan sekerja Allah. Allah mau pakai hidup saudara. Dimanapun kau ditempatkan, Tuhan ada rancangan sorga yang luar biasa. Hidup jangan cuma mengeluh, hidup jangan cuma bersungut-sungut. Hidup jangan hanya menghakimi, hidup jangan hanya mencari, terus untung saya apa, terus kebaikan yang saya terima apa. Tapi hari ini katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam rancangan-rancangan-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan percaya kepada engkau. Kenapa engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri? Kenapa engkau masih berjalan dengan perhitunganmu sendiri? Frustasi adalah bagian dari serangan iblis kepada setiap orang. Dan kalau itu terjadi dalam hidup saudara, kuncinya it's all about your response. Apakah responmu menjadi pikiran yang negatif? Apakah responsmu akhirnya kemudian menghakimi? Apakah responsmu menjadi putus asa atau sebaliknya? Engkau justru tetap fokus pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan pakai hidupmu untuk sesuatu yang dahsyat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Latihan akan mempersiapkan kau pada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan jangan kau menonjolkan keakuanmu. Pastikan Tuhan yang paling penting dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Kau boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti. Kami bukan hanya diselamatkan menjadi warga sorga, tapi kami juga menjadi kawan sekerja Allah. Kami yang tidak ada apa-apanya dipersiapkan untuk sesuatu yang besar dan luar biasa. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Beri kami semangat untuk melihat jauh ke depan tentang rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga sebagai kawan sekerja Allah, kami tidak lemah dan putus asa. Sebagai kawan sekerja Allah, kami harus tetap maju dan menyatakan kemuliaan-Mu. Kami tidak bisa sendiri, kami perlu kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan jamahan-Mu. Didik dan latih kami, sehingga kami tetap dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sabar terhadap kami. Dengan kekurangan dan kelemahan kami, Engkau begitu sabar mengarahkan kami. Sampai kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, siapapun saudara, engkau adalah kawan sekerja Allah. Dimanapun kau ada, Tuhan mau persiapkan hal-hal yang besar. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit.
Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Sakit kepala disembuhkan Tuhan, mata, hidung, telinga, tenggorokan, gusi dalam nama Yesus sembuh oleh kuasa Tuhan. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal, GERD, asam urat, asam lambung dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Darah rendah, darah tinggi, kolesterol, pengentalan darah, diabetes, dalam nama Yesus sembuh oleh kuasa Tuhan. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kandungan yang mandul terbuka dalam nama Yesus. Cancer, tumor hilang sampai ke akar-akarnya. Kuasa Tuhan bekerja. Sakit pada persendian, otot-otot, urat-urat, pinggang, tulang belakang, dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja. Mulai imani kuasa Tuhan. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, karena Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sehingga Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapak, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firmanmu termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka boleh menjadi kawan sekerja Allah yang melihat berkat-berkat sempurna terjadi. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, polisi, tentara, Panglima TNI, Kapolri, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, dijauhkan daripada pemimpin-pemimpin kami. Bahkan roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Hati yang takut akan Tuhan dan hikmat surgawi selalu menyertai pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dengan kuasa-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tuntun kami supaya kami dapat tetap menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, biarlah kami terus mentuntaskan amanat agung Kristus untuk pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Bahkan kami membawa damai dimanapun kami berada, sehingga orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kami siap jadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.